Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rajafdal dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar konstruktivistik. Jadi, menurut paham teori belajar konstruktivistik, pengetahuan merupakan konstruksi atau bentuk pengetahuan tentang seorang yang mengenal sesuatu. Di sini, konstruksi bersifat membangun, tapi dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya untuk membangun susunan atau tatanan hidup masyarakat ke era yang lebih modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir filosofi atau biasa disebut dengan landasan berpikir konseptual. Nah, di sini saya menekankan bahwa manusia sendiri yang harus membangun sedikit demi sedikit pengetahuan mereka. Di sini saya mengambil contoh dari anggapan dari Tran Fui. Dia menjelaskan konstruktivisme adalah suatu filsafat belajar yang dibangun atas anggapan bahwa dengan memfleksikan pengalaman-pengalaman sendiri. Sedangkan teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang membenarkan seseorang untuk belajar dan memenuhi kebutuhan mereka dengan bantuan dari fasilitas orang lain. Nah, jadi yang terpenting dalam teori belajar konstruktivistik adalah bahwa dalam proses pembelajaran, siswalah yang harus mendapatkan penekanan. Mereka harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan guru ataupun orang lain. Mereka harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Kreativitas dan keaktifan akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam tatanan kehidupan kognitif siswa. Nah, dari beberapa pandangan di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa teori belajar konstruktivistik membantu manusia untuk menemukan kompetensi, pengetahuan, dan teknologi untuk membangun diri mereka sendiri dan menciptakan budaya masyarakat yang lebih modern. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kudratullah, NIM 192.704/2025. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu tokoh teori belajar konstruktivistik. Ada dua tokoh belajar konstruktivistik, yaitu Piaget dan Vygotsky. Menurut Piaget, ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dalam kegiatan asimilasi dan akomodasi. Menurutnya, siswa mengkonstruksi pengetahuan dan informasi serta menekan seorang guru memberi sebuah dukungan bagi siswa untuk mengeksplorasi dan membimbing ketimbang sebagai pengatur dan pembentuk pembelajaran siswa. 3. Dan menurut Vygotsky, seorang siswa mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Isi dari pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan dan kebiasaan mereka. Dan seorang guru harus banyak menciptakan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan teman sebaya dan guru dalam mengkonstruksi pengetahuan bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hastar, NIM 192704/2018. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tujuan teori belajar konstruktivitas. Yang pertama, adanya motivasi untuk siswa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Yang keempat, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismar Repti Kombong, kelas PTPB Angkatan 2019. Saya akan membacakan prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, pengetahuan dibangun dan dikembangkan oleh siswa. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindah dari guru ke siswa. Yang ketiga, siswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus. Yang keempat,
Guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi. Yang kelima, mencari dan menilai pendapat siswa. Yang keenam, menghadapi masalah yang relevan dengan mencari dan menilai pendapat siswa. Yang ketujuh, yang terakhir, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muniratul Jannah dari kelas PTPB NIM 19270400014. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari materi teori belajar konstruktivistik, yaitu mengenai lingkungan pembelajaran konstruktivistik. Nah, dalam konstruktivistik terdapat 5 unsur penting dalam lingkungan pembelajaran, yaitu yang pertama, memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Kegiatan pembelajaran ditunjukkan untuk membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan. Siswa didorong untuk mengkonstruksi pengetahuan baru dengan memanfaatkan pengetahuan awal yang dimilikinya. Oleh karena itu, pembelajaran harus memperhatikan pengetahuan awal siswa dan memanfaatkan teknik-teknik untuk mendorong siswa agar terjadi perubahan konsepsi pada diri siswa itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, pengalaman belajar yang bermakna. Segala kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga bermakna bagi siswa. Oleh karena itu, minat, sikap, dan kebutuhan belajar siswa benar-benar dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang dan melakukan pembelajaran. Hal ini dapat terlihat dari usaha-usaha untuk mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, penggunaan sumber daya dari kehidupan sehari-hari, dan juga menerapkan konsep. Yang ketiga, adanya lingkungan sosial yang kondusif. Siswa diberi kesempatan untuk bisa berinteraksi secara produktif dengan sesama siswa maupun sesama guru. Selain itu juga ada kesempatan bagi siswa bekerja dalam berbagai konteks sosial yang lainnya. Yang keempat, adanya dorongan agar siswa bisa mandiri. Siswa didorong untuk bisa bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Oleh karena itu, siswa dilatih dan diberi kesempatan untuk melakukan refleks dan mengatur kegiatan belajarnya sendiri. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Maksudnya di sini ialah sains bukan hanya produk, namun juga mencakup proses dan sikap. Oleh karena itu, pembelajaran sains juga bisa melatih dan memperkenalkan siswa tentang kehidupan ilmuwan di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeli Novitasari, kelas PTPB angkatan 2019. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, memberi peluang kepada siswa untuk membina pengetahuan baru. Yang kedua, menggalakkan ide yang timbul dari siswa untuk digunakan sebagai panduan merancang pengajaran. Yang ketiga, menerima daya usaha siswa. Yang keempat, dapat mengkaji bagaimana siswa belajar menemukan ide. Yang kelima, membina siswa untuk dapat berdialog dengan sesama siswa dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnindar, NIM 1927041018 dari kelas PTPB 2019. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori konstruktivistik. Adapun kelebihan dari teori konstruktivistik, yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya dengan menggunakan bahasa siswa sendiri, berbagi gagasan dengan teman, dan mendorong siswa memberikan penjelasan tentang gagasannya. Yang kedua, memberikan pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa atau rancangan kegiatan disesuaikan dengan gagasan awal siswa agar siswa memperluas pengetahuan mereka. Yang ketiga,
memberikan siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalaman. Hal ini dapat mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mencoba gagasan baru, agar siswa terdorong untuk memperoleh kepercayaan diri. Yang kelima, mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka, serta memberikan kesempatan untuk mengidentifikasikan perubahan gagasan mereka. Yang keenam, memberikan lingkungan belajar yang kondusif yang mendukung siswa mengungkapkan gagasannya. Itulah tadi beberapa contoh dari kelebihan teori konstruktivistik. Kemudian kita lanjut ke kekurangan teori konstruktivistik. Yang pertama, siswa mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Yang kedua, konstruktivistik menanamkan agar siswa membangun pengetahuan sendiri. Hal ini membutuhkan waktu yang lama, dan setiap siswa membutuhkan penanganan yang berbeda. Yang ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Yang keempat, ketidaksiapan murid untuk merancang strategi berpikir dan menilai sendiri pelajaran berdasarkan pengalaman sendiri. Tidak semua murid mempunyai pengalaman yang sama. Masalah ini kadang menyebabkan aktivitas pengajaran menjadi tidak bermakna bagi siswa. Itulah tadi beberapa contoh dari kekurangan teori konstruktivistik. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arwis, nomor induk 1927041022. Nah, kali ini saya akan membahas tentang strategi belajar dalam teori konstruktivistik. Nah, dalam strategi teori belajar konstruktivistik ini ada 3, yaitu yang pertama adalah top-down processing. Top-down processing ialah teori yang mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan diawali oleh suatu hipotesis mengenai identifikasi suatu pola yang diikuti oleh pengenalan terhadap bagian-bagian tersebut berdasarkan asumsi sebelumnya yang telah dibuat. Nah, yang kedua, cooperative learning. Cooperative learning ini adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dan bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih. Nah, yang ketiga adalah model pembelajaran generative learning. Nah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Opsorn dan Whitrock dalam Sudyana et. Ialah di mana peserta belajar aktif berpartisipasi dalam proses belajar dalam mengkonstruksi makna dari informasi yang ada di sekitarnya berdasarkan pengetahuan awal dan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar dari kelas PTPB. Implementasi teori belajar konstruktivistik dalam proses pembelajaran menggunakan beberapa metode, yakni penjelasan atau ceramah, diskusi, penugasan, dan bermain peran. Pada teknik penjelasan atau ceramah, seorang guru memberikan penjelasan kepada siswanya agar siswanya dapat mengerti tentang materi yang akan dipelajarinya.